jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Meluluhkan namanya, glory bagi Yesus. Haleluya. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan dan izinkan untuk hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu untuk mengalami dan menikmati hadirat-Mu, untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Engkau punya rancangan, Engkau punya rencana yang terindah bagi setiap kami. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami semakin melekat dengan Engkau, semakin mengasihi Engkau, semakin hidup dalam perkenanan-Mu. Hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan hidup kami semakin dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Dimanapun kami berada, garam dan terang Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sehingga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kegelapan, kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang dialami oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini, dan kami percaya penyertaan-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah pudar dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang terikat Engkau lepaskan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, sebab mukjizat masih ada bagi kami. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Firman-Mu menuntun setiap langkah kami untuk mempermuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Siapa yang membuat hidupmu luar biasa? Apa buktinya? Masih hidup. Haleluya. Saya ingat betul 15 Maret itu terakhir kali tahun 2020. Saudara dan saya ibadah onsite seperti ini. Habis itu saudara online saudara. Karena pagi saya pelayanan, sore pelayanan, altar call, tumpang tangan juga. Dan akhirnya saya juga tidak tahu waktu itu. Tapi 1 minggu sepertinya saya sakit semuanya. Bahkan di tengah-tengah kondisi seperti itu. Pagi hari saya mendengar 3 kalimat dekat dengan kematian. Dan saya menangis di hadapan Allah. Karena saya ingat anak saya juga masih kecil saudara ya. Baru 6 tahun saudara. Wah saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan beri kesempatan. Nah, kalau hari ini kita masih ada di tempat ini semua karena kesempatan Tuhan. Katakan amin.
untuk terus kita beribadah kepada Dia. Terima kasih Pak Hari buat kesempatan pelayanan hari ini. Tema firman Tuhan yang diberikan kehidupan yang berkorban. Mari kita membaca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikianlah, kita baca sama-sama biar enak. 2, 3, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk, wow, saudara, kasih itu identik dengan pengorbanan. Dan ini sudah dinyatakan oleh Allah sendiri karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Tuhan bukan hanya sekedar mengucapkan, memperkatakan atau membuat statement karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, tetapi Allah sudah menunjukkan kasih-Nya dengan mempersembahkan, dengan mengorbankan anaknya di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Jadi kasih itu identik dengan pengorbanan. Saya percaya setiap saudara di tempat ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Setuju katakan amin. Tapi kita bukan hanya berstatement, bukan hanya mengucapkan, bukan hanya menyanyikan, tetapi juga harus menunjukkan kasih itu dengan pengorbanan. Bapak Ibu Saudara dikasih Kristus. Kasih Kristus menjadi dasar pengorbanan. Slide berikutnya. Nah, dikatakan di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7. Ini Alkitab kita ini Alkitab yang bukan hanya berisi kata-kata sejarah apa yang sudah terjadi di masa lampau, tapi juga nubuatan apa yang akan terjadi yang dilakukan Tuhan di masa yang akan datang. Tapi Alkitab kita juga berisi ilustrasi, berisi perumpamaan itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, Lukas 15 ini adalah pengajaran Tuhan. Dikatakan kalau ada domba, karena dia adalah gembala yang baik, ada 99 di kandang, lalu satu masih ada di tepi jurang. Maka Bapak Ibu Saudara, Allah di sana mencari yang satu itu. Setuju katakan amin. Allah memberikan perhatian, Allah memberikan fokusnya sampai menemukan. Dan setelah menemukan maka dia akan gendong di atas bahunya. Ini menunjukkan kasih-Nya. Siapapun kita hari ini, kalau kita ada di tempat ini, karena kita mengalami kasih Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, dasarnya adalah pengorbanan. Bahkan kalau kita membaca ayat berikutnya tentang dirham yang hilang, Lukas 15 itu khusus tentang untuk menunjukkan satu sisi, yaitu kasih Tuhan. Kalau ada dirham yang hilang, dirham itu juga tidak akan dibiarkan. Dia akan terus dicari untuk sampai mendapatkannya. Perumpamaan berikutnya dalam Lukas 15 adalah anak yang bungsu, anak yang hilang. Juga menunjukkan tentang kasih Allah. Sekalipun anak yang bungsu itu sudah pergi jauh meninggalkan bapaknya. Hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam lumpur dosa. Tetapi begitu dia sadar akan kelakuannya dan dia mau kembali kepada bapaknya, maka saya mau katakan kepada saudara, karena kasih-Nya, maka Bapa pun juga terbuka hati dan tangannya untuk menerima apa adanya. Setuju katakan amin. Jadi siapapun kita hari ini, kalau kita mau kembali dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan tidak pernah menolak kita karena kasih-Nya, katakan amin. Dia akan terbuka menerima kita untuk lebih lagi, supaya kita hidup merasakan dan mengalami kasih Tuhan. Seperti di dalam ayat ini, dia akan cari Bapak Ibu Saudara. Percayalah, doa-doa kita tidak akan sia-sia. Sampai kairos dan waktu Tuhan kita akan menemukan dan mendapati orang-orang yang kita doakan akan kembali kepada Bapa, katakan amin. Akan kembali kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Bukan hanya Allah saja yang menjadi contoh kita. Bukan hanya pribadi Yesus yang memberikan contoh kepada kita tentang pengorbanan. Kenyataannya di dalam Alkitab juga ada anak-anak Tuhan yang memberikan pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Slide berikutnya di sana ada kisah Abraham dan Ishak. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bagi Abraham
untuk menanti dan menunggu janji Tuhan tentang anaknya. Apa yang dikatakan Tuhan, kamu akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nunggu waktunya 25 tahun. Diperkirakan Ishak pada saat akan dikorbankan sudah berusia 12 sampai dengan 13 tahun. Anak satu-satunya. Waduh, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, kok tidak mudah pendeta? Iya, karena anak saya juga cuma satu Bapak Ibu Saudara. Kok nggak nambah Pak? Tuhan belum kasih, gitu aja sudah. Tapi kalau sudah lihat saya kan kayak 25, padahal udah 50 lebih nih. Udah termasuk lansia. Dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua dikatakan firman-Nya, baca sama-sama 23, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apakah Tuhan tidak tahu kalau ini anak satu-satunya? Apakah Tuhan tidak tahu kalau dia menunggu begitu lama, 25 tahun untuk mendapatkan anak? Apakah Tuhan tidak tahu kalau Abraham sangat mengasihi anaknya? Abraham begitu peduli dan care karena anak satu-satunya, saudara. Betul Bapak Ibu Saudara. Saya tahu Bapak yang baik kalau malam hari anaknya teriak-teriak kesakitan, maka dia akan bangun dari tidurnya. Bapak-bapak yang setuju katakan amin. Haleluya. Dia pasti akan bangun untuk menunjukkan kasihnya. Haleluya. Kok bisa begitu ya? Anak saya juga 1:30 pagi. Anak saya, waduh, saudara nggak bisa napas. Saya mesti bawa ke dokter 1:30 pagi. No. Untuk menunjukkan bahwa kita sangat mengasihi, sangat peduli, sangat care. Tuhan tahu Allah begitu peduli Abraham terhadap anaknya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam ayat ini jelas supaya dipersembahkan menjadi korban. Haleluya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, yang menurut kita ini dengan baik-baik Bapak Ibu Saudara, menurut kita itu yang terbaik untuk kita, itu yang paling prioritas dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang Tuhan minta untuk dipersembahkan kepada dia. Haleluya. Menurut Paulus, keadaan yang nyaman, keadaan yang sehat, ya, keadaan yang seperti ini, enak seperti ini Bapak Ibu Saudara, itu merupakan kehendaknya, prioritasnya. Tapi Tuhan izinkan. Harus ada duri dalam dagingnya dan Tuhan biarkan duri itu tetap ada di dalam dagingnya. Bapak Ibu Saudara dikasih, kadang-kadang yang terbaik, yang menurut kita, ini hakku, ini milikku, ini untukku. Kadang-kadang Tuhan izinkan seperti Abraham, diminta. Kalau ada 3 orang anak, seringkali kita mendengar. Yang satu sangat pandai, jenius. Yang kedua sangat memiliki skill, kehandalan, kemampuan untuk berbisnis. Dan yang ketiga paling nakal, paling bandel, paling badung. Kalau diminta Tuhan dari ketiga anak, yang nomor berapa yang diberikan? Saya tutup mata biar gak tahu siapa yang jawab. Nomor berapa? 3. Orang jujur masuk surga. Tapi kalau kamu begitu bertobat, seringkali Tuhan yang ini cocok nih, yang bandel, yang nakal. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Setuju katakan amin. Kadang-kadang Tuhan juga meminta seperti ini, seperti Abraham. Contoh pengorbanan satu-satunya yang penuh dengan kasihnya, dia minta untuk dikorbankan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita baca berikutnya dalam Roma 12 ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yes. Mari kita baca sama-sama ayat ini 2-3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuh hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Nih, karena saya ini dosen, saudara, jadi nanti penjelasannya ada banyak, saudara. Karena tugas guru itu mengairi padang gurun. Mengairi, ya, yang tandus diairi supaya akhirnya tumbuh pengertian pengetahuan. Setuju, katakan amin. Saya ini terakhir meeting dengan Pastor Johan itu beberapa bulan yang lalu. Wah, Pak Andes masih di STTB 2. Ya, saudara. Ini kayaknya saya menggenapi Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini. Selamanya dari sana. Hampir 20 tahun lebih saya di sekolah tinggi teologi Battle the Way, saudara. Dan saya juga sudah pernah berdoa, Tuhan pengennya mau jadi gembala. Nah begitu, saudara ya. Pengetahuan sudah ada, pengalaman sudah ada, saudara. Ya, saya berdoa tiba-tiba dalam doa pagi saya itu Tuhan ingatkan saya seperti Pastor Billy Graham. Ingat hambaku Billy Graham, kalau dia mau buka gereja, mau jadi gembala, ribuan bahkan puluhan ribu orang akan menjadi jemaatnya, tapi beliau tetap dengan jawatannya sebagai penginjil sampai dengan ending. Setelah itu saya nggak berdoa lagi, saudara. Walaupun saya tahu Yakobus 3 ayat 1 ya, jawatan yang paling berat hukumannya itu pengajar. Janganlah diantara kamu mau jadi pengajar, sebab paling berat hukumannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak apa-apa, mencerdaskan, ya, memberi masukan, memberikan pengertian pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini mempersembahkan hidup kembali lagi. Ini merupakan implementasi kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya seperti aku mengasihi Engkau Yesus, haleluya, maka implementasi mempersembahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, bukan hanya mempersembahkan tetapi juga, Bapak Ibu Saudara, jujur nih saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, pernah benci sama orang enggak? Pernah ya? Pernah ya? 1 Yohanes 4 ayat 20, aku mengasihi engkau Tuhan, tapi engkau membenci saudaramu, engkau adalah pendusta. Wow! Kasih tahu kanan kirimu, jangan ada dusta di antara kita. Nah, kembali mempersembahkan hidup ini. Jadi kalau saudara dan saya hari ini ada di dalam rumah Allah sebagai bentuk mengasihi Allah, memuji dan menyembah Tuhan, maka keluar dari gedung gereja ini, kita akan mempraktekkan sebuah kehidupan. Kita akan melakukan, berbuat kehidupan yang selaras sepadan dengan firman-Nya. Karena kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, alasan kenapa kita harus memiliki kehidupan yang berkorban, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu karena ini masih suasana juga dengan pandemi, saudara. Ada 3 alasan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita membaca dalam Galatia 3 ayat yang ke-13. Banyak hari-hari ini kita sedang mempersiapkan Prapaskah untuk Jumat depan sebagai Jumat Agung. Haleluya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi alasan kenapa saudara dan saya harus memiliki hidup yang berkorban, maka alasan yang pertama karena Kristus telah menebus kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata menebus di mana Yesus ada di atas kayu salib, paling tidak saya mencatat ada 10 item poin, Bapak Ibu Saudara, setelah slide ini. Ya, Yesus bukan hanya mati sia-sia, tidak, Bapak Ibu Saudara. Di atas kayu salib, maka kayu salib menjadi tempat pertukaran. Kayu salib menjadi tempat pembayaran, Bapak Ibu Saudara. Pembayaran apa? Kita dari upah dosa yang adalah maut sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, salib menjadi tempat penerimaan. Kenapa perlu diterima lagi? Yes, sejak manusia memilih untuk melakukan dosa, maka ada jurang pemisah, ada gap antara Allah dengan manusia. Dan yang menjadi poin penting dari ayat itu adalah manusia menjadi musuhnya Tuhan. Haleluya. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, Tuhan konsekuen dengan firman-Nya. Orang-orang yang ada dalam posisi bermusuhan dengan Allah karena hidupnya terus dalam dosa, maka suatu saat dia juga akan menerima upah dosa, yaitu maut. Satu kali dalam renungan
pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sampai dengan hari ini itu hampir kurang lebih 2 tahun Saudara. Tuhan taruh saya untuk membuat renungan singkat setiap pagi. Dan dengan setia, dengan tekun, walaupun kadang-kadang ada suara-suara, ngapain sia-sia. Oh tidak Bapak Ibu Saudara, saya tetap dengan setia setiap pagi membuat renungan. Tema 1 ayat lalu saya menjelaskan dalam 4 paragraf, tidak panjang. Kalau Bapak Ibu membaca paling nggak sampai 1 menit selesai, cepat Saudara. Satu pagi dalam renungan saya ketika saya duduk dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba Tuhan mengingatkan tentang Nuh Bapak Ibu Saudara. Orang banyak mengabaikan tentang hukuman Tuhan. Orang banyak mengabaikan tentang air bah. Orang mengabaikan tentang berita keselamatan yang sudah diberitakan, yang sudah disampaikan oleh Nuh. Banyak orang tidak peduli dengan keadaan itu. Tetapi pagi hari itu Roh Kudus menegaskan, lihat, aku tidak main-main dengan firman-Ku. Sekalipun banyak orang menganggap kelalaian, banyak orang mengabaikan, banyak orang, tapi aku akan tetap konsekuen untuk menggenapi apa yang sudah dikatakan oleh firman Allah. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus. Hari ini salib menjadi tempat penghentian hukuman. Yes, setuju katakan amin. Kita harus percaya. Kita yang tetap di dalam Kristus memelihara iman sampai dengan garis akhir. Hidup kita di dunia ini yang hanya 70-80 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi nanti akan ada dalam kekekalan di surga bersama Kristus. Katakan amin. Karena sudah dihentikan oleh Kristus melalui kematian di atas kayu salib. Kristus telah menebus kita. Pendamaian, ada rekonsiliasi. Yang tadinya terpisah. Sekarang kita bisa memanggil Bapa. Haleluya. Dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Salib tempat pengudusan. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi. Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan oleh kuasa darahnya yang telah menebus kita sanggup menjadikannya putih seperti salju. Setuju katakan amin. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita ini, untuk suatu saat menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah menebus kita dan menguduskan kita. Membebaskan kita dari kutuk. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu saya coba masih ada enggak sih kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Karena melayani, Bapak saya melihat itu anaknya, cucu-cucunya. Ada banyak hal terjadi. Haleluya. Saya coba tanya, masih ada enggak nih? Kuasa-kuasa kegelapan perlu diselesaikan di dalam Kristus supaya tidak turun ke anaknya, turun ke cucunya. Karena ada banyak hal dosa yang terjadi di tengah-tengah keluarga ini Bapak Ibu Saudara. Maka saya coba supaya dihentikan ya dari ikatan kutuk oleh kuasa darah Yesus. Dan kita percaya orang-orang yang sudah menerima Yesus, setuju katakan amin, sudah dibebaskan dari kutuk, katakan amin. Penerimaan kuasa. Yesus menebus kita di atas kayu salib dan saya supaya punya kuasa di dalam. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Markus 16 ayat 16 dan 17. Haleluya. Dan yang terakhir, pembalikan keadaan. Percaya Bapak Ibu Saudara, yang tadinya sebelum dalam Kristus kita hidup dalam kehampaan. Kita hidup dalam kesunyian, kita hidup dalam penderitaan. Begitu kita percaya kepada Kristus dan menjadikan Dia Tuhan dalam hidup kita, yang sudah menebus kita, maka akan terjadi pembalian keadaan. Setuju katakan amin. Apapun keadaannya kita tetap bersuka cita, katakan amin. Walaupun Bapak Ibu Saudara seringkali ya dalam tulisan-tulisan saya Roh Kudus mengarahkan kepada pastoral penggembalaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, alasan yang pertama karena Kristus telah menebus kita. Sehingga kita harus juga memiliki kehidupan yang berkorban bagi Tuhan, bagi gerejanya, bagi pelayanannya. Kristus tidak tinggal diam bagi kita yang terjerembab ke dalam lumpur dosa. Maka dikatakan, maka Dia memberikan nyawanya seperti tadi. Ya, kasih itu identik dengan pengorbanan. Haleluya. 1 Yohanes 3 ayat 16 itu begitu terkesan dalam hidup saya. Ya, ternyata pacaran lalu menikah, ya saudara, ya, ada banyak hal yang terjadi. Setuju katakan amin. Ya, lebih enak mana pacaran sama sudah menikah, Bapak-bapak? Bapak-bapak, orang jujur masuk surga. Ya,
kadang-kadang sudah masuk pernikahan, saudara, wah kelihatan yang asli. Demikian juga dengan istri saya, tidak apa-apa. Saya ini kelihatannya saya kayak Sumatera Utara, saudara. Aslinya Jawa Timur saya. Istri saya yang Sumatera Utara, tapi kalau orang Jawa, saudara. Ya, tidak apa-apa, saudara. Ya kadang-kadang dengan ayat itu, dulu waktu pacaran 2 jam, 2 menit. Udah lama nunggu, baru 2 menit, waduh 2 jam. Tapi begitu menikah, bapak-bapak, halo 2 menit, lama atau sebentar? 2 menit udah kayak 2 jam, oh my God. Ini Bapak Ibu Saudara, ayat 1 Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan saya. Nyawa saya untuk istri saya, nyawa saya untuk anak saya, nyawa saya untuk saudara-saudara, haleluya. Apa artinya menunggu waktu seperti itu? Itu yang membuat, yes, apapun yang terjadi, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Setuju, katakan amin. Nah ini Bapak Ibu Saudara, Yesus kasihnya ditunjukkan dengan pengorbanan. Dia menanggung segala hukuman dan kejahatan kita. Jangan anggap remeh hukuman Tuhan. Serius sama kata Saudara. Ya. Jangan anggap remeh hukuman Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan dalam firman-Nya, begitu Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Allah, hukuman terjadi. Zaman Nuh, begitu mereka memilih tidak taat kepada Tuhan, hukuman air bah terjadi. Orang-orang Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan, tanah perjanjian, begitu tidak taat di tengah jalan, mereka semua meninggal di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Zaman Yeremia pasal 39, begitu kerajaan Yehuda memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan Babilonia dengan rajanya Nebukadnezar melululantahkan, meratakan dengan tanah bait Allah dan kota Yerusalem. Lalu membawa mereka ke Babilonia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah menebus kita. Setuju, katakan amin. Haleluya. Dengan mati di atas kayu salib, kasih Kristus yang mengilhami, memotivasi, mendorong kita untuk juga berkorban. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ilustrasi ini sederhana Bapak Ibu Saudara, ada 2 orang yang terseret ke dalam arus banjir di sungai. Lalu ada seorang yang menyaksikan 2 orang yang itu tanpa berpikir panjang untuk menolong, saudara. Dan orang itu tanpa begitu 2 orang yang ditolong itu sudah sampai ada di daratan. Nah, begitu 2 orang yang ditolong itu sudah lalu 2 orang ada di daratan yang menolong itu. Ya, lalu 2 orang itu meninggalkan yang menolong itu sudah kehabisan tenaga karena arus sungai itu begitu deras. Itu sudah kehabisan dan tenaga, akhirnya yang menolong itu tenggelam. Ilustrasi yang sederhana menggambarkan tentang kasih Kristus di atas kayu salib. Bukankah kita seharusnya 2 orang-orang yang ada di sungai, yang dibawa oleh arus dunia ini, yang dibawa oleh arus kegelapan ini. Tetapi puji Tuhan, oleh karena kasih Kristus yang berkorban untuk kita. Dia rela menolong kita. Yang mengerti katakan amin. Menolong kita walaupun dalam pertolongan, akhirnya dia pun mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau tanya, Bapak Ibu saya mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupmu, boleh lambaikan tangannya. Amin. Haleluya. Kristus sudah mati bagi kita. Menolong kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak ada lagi hidup Bapak Ibu Saudara, kita dalam ikatan ya, kekuasaan perhambaan oleh dosa. Respon sikap yang jahat. Kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, sudah ditolong oleh Kristus. Tapi kalau hari ini kau merasa, jujur di hadapan Tuhan mengevaluasi diri Tuhan, masih ada yang harus, belum terlambat. Setuju, katakan amin. Untuk berbalik seperti tadi Lukas 15. Bapa dengan hati yang terbuka dan tangan yang terbuka tetap menerima siapapun dan apapun yang telah engkau lakukan dalam hidupmu. Kalau engkau mau berbalik, kasih-Nya akan menyelamatkan kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus memiliki kehidupan yang berkorban di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka yang kedua adalah bukti hidup mengasihi Allah adalah berkorban. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Slide-nya udah agak jauh, oke. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Dan maka dikatakan di sana bukti kasih itu adalah pengorbanan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus sudah menunjukkan pengorbanannya akan kita rayakan Jumat Agung. Kalau dia tanya hari ini apa yang sudah engkau lakukan untuk aku? Nah ini yang membuat saya meneteskan air mata. Saya senang beribadah di tempat ini, hadirat Tuhan nyata. Setuju katakan amin. Dan hadirat Tuhan itu yang membuat kita semakin dekat intim dengan Tuhan. Semakin melihat diri kita di hadapan Tuhan. Dan apa yang lebih lagi bisa saya lakukan untuk engkau Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, pengorbananmu adalah bukti terkuat kasih. Kalau Tuhan tanya, Roh Kudus tanya bagi kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang dikasih Tuhan Yesus, apa bukti bahwa engkau mengasihi aku? Sudah cukupkah apa yang kau lakukan hari ini membuktikan bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan? Sudah dengan kualitas yang terbaikkah hari ini yang sudah kita lakukan? Yang kita perbuat untuk Tuhan? Dan kalau itu pertanyaan pada diri saya selalu meneteskan air mata dan menangis belum Tuhan. Aku harus lebih lagi mempersembahkan yang lebih lagi untuk engkau. Bapak Ibu Saudara, sebagai bukti mengasihi Tuhan. Yang terbaik, yang terus kita usahakan, yang terbaik, yang terus akan kita berikan untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pengorbananmu, bukti mengikuti atau memahami kasih Allah. Jadi orang bisa berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Aku bisa menyanyikan engkau. Ada banyak ayat-ayat. Di dalam Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini memuliakan aku hanya dengan bibirnya. Hanya dengan mulutnya. Tetapi hatinya menjauh daripadaku. Demikian juga dalam perjanjian baru Matius 15 ayat 7 dan 8. Yesus juga mengecam orang-orang Israel. Orang-orang ini hanya memuliakan aku. Tetapi di tempat ini tidak demikian. Setuju katakan amin. Kita mengasihi Tuhan. Dan kita membuktikan bahwa kita memahami ajaran kasih Kristus dengan pengorbanan yang kita lakukan di depan Tuhan. Dan maka dikatakan yang ketiga, buktinya adalah pengorbananmu membuktikan engkau tidak egois. Egois itu selalu berpusat kepada diri sendiri. Dan egois itu juga di dalamnya pasti akan ada kesombongan. Roh Kudus ingatkan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sederhana saja menilai, mentes saudara itu sombong, saya sombong atau tidak itu sederhana. Kok saudara, ya bangun pagi. Bangun pagi, saudara berdoa atau tidak. Itu sederhana. Kalau engkau berdoa, berarti engkau bukan orang yang egois, bukan orang yang sombong. Kenapa? Karena kalau engkau berdoa berarti engkau sedang meminta, menginginkan, mengharapkan Tuhan campur tangan, intervensi terlibat, menyertai dalam setiap langkahmu sepanjang hari. Setuju katakan amin. Tetapi kalau bangunnya pagi gak berdoa, berarti kita nggak perlu Tuhan. Kita tidak menghendaki Tuhan untuk menyertai, mengintervensi, campur tangan dalam kehidupan kita. Dan itu menunjukkan orang yang egois di hadapan Tuhan. Tetapi kita tidak. Hari-hari ini kita orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Orang yang berharap kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, egois rela kehilangan kebebasan, kemauan pribadi menjadi orang yang tulus di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, salah satu kebanggaan dosen itu Bapak Ibu Saudara yaitu, ya nggak apa-apa ini cerita aja ya, Pak Hari waktunya masih lama ya Pak ya. Jabatan fungsional ada, makanya ini lagi ada asisten ahli, ada lektor 200, lektor 300, lektor kepala, guru besar, profesor Saudara. Dan biasanya kita ini, ya itu, memotivasi itu sampai ke guru besar. Dan itu harus bukan karena pendidikan ya, bukan karena kuliah selesai selalu jenuh, tidak. Karena hasil karya, tulisan-tulisan Bapak Ibu Saudara, buku-buku, jurnal-jurnal Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Karya-karya ilmiah sampai ke sana Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, hari ini saya juga sedang menulis Bapak Ibu Saudara tentang hamba. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kalau saudara dan saya itu adalah hamba, berarti dalam bahasa Yunani doulos, orang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dan orang yang wajib taat kepada pimpinannya, atasannya. Wah ini Bapak Ibu Saudara.
Ini kenapa ini begitu remah dalam hidup saya ini? Karena saya pun juga mengalami situasi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya melayani di gereja ini baru 25 tahun, sejak 97 sudah menyerahkan diri menjadi sepenuh waktu untuk full timer Bapak Ibu Saudara. Jadi baru 25 tahun. Kok baru Pak? Ya nanti kalau ngomong udah lama kayaknya enggak, masih baru. Setuju katakan amin? Masih baru 25 tahun. Nah, satu kali Bapak Ibu Saudara, saya juga membawa rombongan untuk pergi ke Israel, Bapak Ibu Saudara. Baru 3 hari di Danau Galilea, tiba-tiba dari Jakarta ada keputusan untuk saya harus kembali ke Jakarta. Ini di Israel. Waduh. Oh Tuhan, begitu bergumul Bapak Ibu Saudara. Daging ini nggak bisa terima nih kalau saya jalan-jalan di Bali, jalan-jalan di Jogja, mau tinggal naik pesawat ini Israel, begitu. Ya. Haleluya, anak-anak emangnya nih lagi jalan-jalan di Holy Land, tapi kembali ketika dalam penyembahan. Sudah dikasih Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan cuma ngomong sederhana saja. Ya, pemimpinmu cuma aku pakai untuk menilai kamu taat atau tidak. Wow, taat atau tidak. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan izinkan hanya untuk menilai kamu taat atau tidak. Udah itu aja Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya pulang dengan biaya lagi, Bapak Ibu Saudara, karena rombongan tidak bisa pulang sendiri, Bapak, dengan tiket rombongan harus Bapak banyak hal. Tapi itu menunjukkan tadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, membuktikan hamba orang yang taat, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dalam pelayanan, dalam gereja, setuju katakan amin. Tidak ada yang kebetulan, orang-orang taruh struktur di atas kita, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang dikasih Tuhan. Kalau saudara dan saya bukti kasih Allah, salah satunya juga kita tidak egois, mau sendiri, mau menangnya sendiri, tapi ditunjukkan dengan submission. Setuju katakan amin. Penundukan diri. Pengorbananmu memberikan hal-hal yang besar dalam hidup. Yes. Percayalah, pengorbanan kita di hadapan Tuhan tidak akan sia-sia. Pengorbanan kita untuk mendoakan, untuk bersahabat dengan tetesan air mata, dengan tangisan, percayalah. Doamu suatu saat engkau akan menerima hasilnya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, korban waktu dalam doa-doa kita. Doa untuk anggota keluarga, keluarga besar yang belum diselamatkan, yakinkan dan perkatakan. Kalau ada satu orang diselamatkan di keluarga besar ini akan membawa dampak, akan membawa pengaruh, akan membawa hasil. Semua keluarganya juga akan diselamatkan, katakan amin. Dan pengorbananmu tidak akan sia-sia bagi Tuhan. Haleluya. Bukti yang kedua, kenapa kita harus berkorban? Yang kedua alasannya karena itu bukti kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Dunia perlu bukti Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan pun juga perlu bukti. Bukan hanya sekedar statement. Bukti Abraham mengasihi Tuhan. Dia rela melepaskan haknya, keegoisannya. Untuk mempersembahkan korban anaknya. Seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3. Seringkali saya tanya sama jemaat. Ya, perintah-perintah Tuhan itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Pasti ada, berat Pak, berat Pak, berat. Padahal 1 Yohanes 5 ayat 3, perintah-perintah Tuhan itu ringan. Jadi saya lebih percaya firman Tuhan, saudara. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kasih itu yang membuat kita ringan untuk melakukan firman Tuhan. Karena kasih Kristus yang memotivasi kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Korban yang harus dikasih ke Tuhan. Nah, masih kebanyakan kalau ini untuk aku, ini aku, ini aku, ini aku, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus belum banyak buat Tuhan. Salah satu tanda pertumbuhan rohani adalah dari dilayani menjadi melayani. Pak, saya ini mau ngapain? Percayalah masing-masing kita diberikan minim 1 talenta di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya. Minim 1 talenta. Ada yang 2, ada yang 5. Kalau saya pikir saya langsung bisa. Nah, tahun 2000 saya pelayanan dengan Pak Hari ada di Tarutung sana, saudara. Itu KKR di terminal bus. Tapi sebelumnya di gereja di Paniku pun saya juga melayani hanya menjadi singer, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara dikasih, percayalah, senyummu menjadi usher di depan. Wah, membuat orang bersuka cita. Setuju katakan amin? Pokoknya pelayanan apapun Bapak Ibu Saudara kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Nah, tapi kalau masih
Egois masih aku ya, belum banyak buat Tuhan. Nah ini anak-anak muda, gadget, Facebook ya, Instagram, TikTok, wah, Pak bisa dipakai, bisa untuk memuliakan Tuhan. Daripada kita cuma menonton, lebih baik kita mengisinya anak-anak muda yang kreatif. Haleluya. Ya, dunia akan lebih menarik kita ke dalamnya. Lihat dalam gambar ini Bapak Ibu Saudara ya. Yang di tengahnya menunya wifi saudara ya. Dan yang dimakan itu semua seperti itu. Dunia sedang menyeret kita, dunia sedang menarik kita. Dunia tanpa kita sadari sedang membawa kita. Dan kalau fokus kita kepada hal-hal seperti ini akan membuat kita jauh dari mengasihi Tuhan. Sebab itu hari ini, biarlah kasih Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Dan bukti kita pun juga semakin nyata di hadapan Tuhan. Alasan yang ketiga. Kenapa kita memiliki hidup yang berkorban? Alasan yang ketiga. Karena dia layak menerima yang terbaik. Haleluya. Membuat kita mengevaluasi apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Atau ala kadarnya bagi Tuhan. Kalau kita memberikan ala kadarnya, itu tidak equal seperti apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Karena Yesus sudah lakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Apapun keadaan kita hari ini, itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Tapi seringkali keinginan, kemauan kita yang ingin the have, ingin lebih dan lebih lagi, menjadi serakah, menjadi tamak. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang masih single-single, apapun keadaanmu masih yang terbaik di hadapan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dia layak menerima yang terbaik. Ini saya diingatkan promosi yang single-single. Ini saya termasuk menikah dalam usia yang tidak muda lagi. Dan dianggap teman-teman hamba Tuhan sudah bujang lapuk, saudara. Ya enggak apa-apa, promosi. 4 hari lagi saya usia 46 baru menikah, saudara. Dan bertanggung jawab. Jadi bujang lapuk pasti bertanggung jawab. Haleluya, enggak apa-apa. Kapan? Baru berapa sih usia 32 Pak? Aduh udah bingung. No, 46 saya, berarti 14 tahun lagi saudara. Tenang saja. Semua indah pada waktunya. Haleluya. Yes. Dia layak menerima yang terbaik, itu alasannya. Dan dia tidak layak untuk menerima yang tidak terbaik. Kenapa? Karena dia sendiri sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita lihat diri kita hari ini, sudahkah kita memiliki kehidupan yang berkorban? Untuk yang terbaik yang kita persembahkan kepada Kristus. Haleluya. Mari kita membaca Lukas 10 ayat 42. Ada satu pernyataan, ada satu penilaian, ada satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau kita melihat perikop ini ada 2 orang percaya yang diwakili, ada Marta dan ada Maria. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, sibuk itu boleh Bapak Ibu Saudara. Bekerja keras itu baik, setuju, katakan amin. Haleluya, ada orang-orang yang pengen cepat kaya tanpa bekerja keras. Pengen cepat jadi sultan, oh murah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya tempat ini adalah anak-anak yang cinta Tuhan, katakan amin. Bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari 2 orang ini, antara Marta dan Maria, maka ada satu penilaian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus terhadap apa yang dilakukannya. Di dalam ayat ini Tuhan menyatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saya yakin dan percaya day by day, setiap hari dalam kehidupan yang terbaik adalah kita memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Dia. Setuju, katakan amin. Karena DNA gereja kita doa, pujian dan penyembahan, dan itu berbicara waktu yang kita persembahkan pada Tuhan, waktu yang kita berikan di hadapan Tuhan untuk kita bisa menikmati hadirat-Nya. Itu yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kalau yang terbaik yang bisa kita berikan bagi Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Slide berikutnya, persembahan yang terbaik dari kita hari-hari ini. Bagaimana dengan waktumu?
Apakah Tuhan hanya menerima sisa-sisa waktumu? Atau Tuhan sudah menerima waktu yang terbaik dalam kehidupan kita? Haleluya. Pak, saya datang sama Tuhan tuh kalau ingat saja, bukan jemaat sini, jemaat yang di luar sana. Sibuk Pak, sibuk. Satu kali dari kepercayaan seberang, memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mendengar kesaksian ini. Begitu dia memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dari rumah dia pengen nanti di gereja akan rohmu yang hidup penuhiku. Begitu dia sampai gereja ternyata lagu itu dinyanyikan. Wah, hatinya penuh dengan sukacita. Nah besoknya pabriknya terbakar, saudara. Dan dia berkata, tapi hatinya tetap sukacita. Dia tidak marah, dia tidak kecewa. Bahkan dia banyak memberikan waktunya kepada Tuhan. Ada banyak cara yang Tuhan bisa lakukan supaya kita punya banyak waktu. Tapi yang tidak kita inginkan kan kalau kita lagi sakit sehingga banyak waktu dengan Tuhan. Haleluya. Kita tidak ingin seperti itu. Setuju, katakan amin. Hari ini Tuhan aku sadar. Haleluya. Hari ini aku sadar. Aku akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Kristus sudah mengorbankan, memberikan, mempersembahkan yang terbaik. Maka kita pun juga wajib memberikan yang terbaik bagi dia. Karena dia layak untuk menerima itu. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena di salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu saya undang worship leaders. Saya cepat panggil berdiri. Hanya kau Tuhan di hidupku. Hanya kau Tuhan di hidupku. Kau beri hidup yang baru. Darahmu menyucikan, memulihkan hatiku. Sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salibmu
Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita cek, evaluasi, lihat ke dalam diri kita. Apakah sudah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Masih ada kesempatan untuk kita berubah. Masih ada kesempatan untuk kita bertindak. Apa yang ada pada diri kita, untuk kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus hidup dalam pengorbanan, karena Yesus sendiri telah berkorban untuk kita. Hidup dalam pengorbanan sebagai bukti kasih Allah. Hidup dalam pengorbanan karena Dia, Yesus Tuhan, layak untuk menerima yang terbaik dari anak-anaknya. Pagi hari ini kau yang berkata, Tuhan, aku mau lebih lagi berkorban yang terbaik untuk Engkau. Mari angkat tangan kananmu. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih salib-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terus layakkan setiap kehidupan kami, karena kasih-Mu yang sempurna, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan genapi, bahkan Tuhan berikan bagi kami. Itu semua bukti bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu di hari ini. Kami terus akan menikmati, kami akan terus menjalani, kami akan terus hidup intim bersama-Mu, untuk sama-sama masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam rumah-Mu yang mulia, dan hidup sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan sampai hari kedatangan Tuhan menjemput kami di awan-awan yang permai. Kami terima Tuhan semua pengorbanan Allah. Kami melihat bagaimana kasih Tuhan yang sempurna itu dinyatakan, dan kami mau hidup kami ini hidup yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap kami. Kami percaya Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memberkati kami. Sebentar Tuhan, kami juga mau berdoa buat persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap hamba-hamba-Mu, setiap umat-umat Tuhan yang akan memberi persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan lainnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Kita mengucap syukur. Berapa banyak yang diberkati dengan penyampaian firman Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangannya, boleh kasih jempol virtual, baik yang di Facebook, YouTube. Tuhan memberkati kita semua. Bahkan firman Tuhan yang dahsyat, poin yang luar biasa. Kasih Tuhan sempurna dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Amin ya. Tuhan rela memberikan nyawanya, darahnya, rela dicaci, dimaki, menderita hanya untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu saudara, yuk kita berikan yang maksimal. Berikan dengan segenap hati kekuatan kita untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yuk sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyambut Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama-sama bergabung di dalam ibadah raya, di ibadah raya online BIC Hong Kong Kowloon. Kami menyambut dengan penuh sukacita surga, baik Bapak Ibu yang di Facebook, Shalom, baik yang di YouTube, Shalom, dan baik yang di Zoom juga, Shalom semuanya. Kami terus menantikan untuk kehadiran Bapak Ibu di minggu-minggu berikutnya untuk bersama-sama di dalam ibadah raya online. Kita terus berdoa Bapak Ibu untuk nanti kita terus melihat perkembangan peraturan pemerintah, bahkan kita terus berdoa
pandemik virus Omikron yang ada di Hong Kong ini akan segera reda, bahkan tidak ada lagi. Amin saudara ya. Sehingga kita akan bersama-sama kembali beribadah secara tatap muka, bertemu dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, dan sama-sama bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan, melihat BIC News untuk sepekan, dan kita sama-sama memperhatikan untuk setiap info-info yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yuk, sebelum kita sama-sama menaikkan doa syafaat dan mengakhiri ibadah raya hari ini, sekali lagi pengumuman tambahan, kita nanti sama-sama melakukan ibadah Jumat Agung pada tanggal 15 April dan tanggal 17 kita bersama-sama di dalam ibadah Paskah. Yuk kita sama-sama ajak rekan-rekan kita, saudara-saudari kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dinyatakan. Ibadah Jumat Agung akan dilakukan jam 11 sama seperti hari ini, dan hari Minggu pun kita beribadah pada pukul 11 siang. Jadi kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Kita terus melihat dan menikmati kasih Tuhan yang sempurna. Yuk, sebelum kita menutup di dalam doa syafaat dan doa berkat, mengakhiri ibadah raya hari ini, kita sekali lagi yuk naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Sama-sama kita katakan, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Lebih lagi katakan, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Lebih lagi katakan, kuasanya dicurahkan, berkatnya penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Oh, kemuliaan Tuhan telah turun. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur. Silakan hambanya yang menaikkan setiap doa syafaat di hari ini. Terima kasih. Setiara lara pataka, setiara lara papa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang sempurna buat setiap kami. Lewat kebenaran firman-Mu, kami mau terus belajar Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Engkau Yesus. Karena Engkau kami mengerti
Engkau lebih dulu sudah memberikan yang terbaik Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus ajari hari-hari kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang Engkau selamatkan. Tapi orang-orang yang berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Itulah yang masuk kerajaan Allah. Terus pegang tangan kami. Terus kami mau terus tanamkan iman kami hanya kepada kuasa nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur. Dan kami mau terus serahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang tidak bercela di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga Tuhan saat ini bersatu hati mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu Tuhan buat bangsa kami Indonesia Bapa. Terima kasih atas segala perbuatan-Mu yang dahsyat buat bangsa kami. Terima kasih atas kesehatan, kesembuhan yang terjadi atas setiap bangsa kami. Terima kasih atas pembelaan-Mu yang sempurna buat bangsa kami Indonesia Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, Kau tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami Bapa. Engkau terus Tuhan berkarya atas bangsa kami. Bahkan Kau membawa bangsa kami naik bukan turun. Dan Kau terus jadikan bangsa kami Indonesia menjadi kepala bukan ekor Bapa. Terima kasih Bapa atas pemerintahan yang ada di bangsa kami. Atas pemerintahan yang takut akan Tuhan. Atas hikmat marifat-Mu yang Kau tanamkan, yang Kau curahkan. Atas setiap pribadi yang duduk di pemerintahan yang ada Bapak, baik pemerintahan yang paling tinggi maupun sampai paling yang terendah Tuhan. Engkau berkarya atas hidup mereka, roh takut akan Tuhan, hikmat, pewahyuan yang Kau terus cerahkan atas hidup mereka Bapa, sehingga mereka boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih segala, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil pemerintahan yang ambil pemerintahan bangsa kami itu Tuhan. Keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa kami Indonesia. Hanya ke tangan kuasa-Mu. Biar hanya Engkau sendiri Tuhan. Yang terus dan terus berkuasa atas bangsa kami. Kami juga Tuhan mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu Tuhan. Buat China, Macau Tuhan. Bahkan buat bangsa-bangsa Bapak Kanada, Amerika. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas perbuatan-Mu lewat Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kau curahkan roh-Mu Tuhan atas setiap bangsa-bangsa. Juga buat bangsa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu buat bangsa-bangsa. Sehingga Engkau terus menginginkan Tuhan. Setiap bangsa-bangsa menyembah Engkau Yesus sebagai Tuhan. Terima kasih atas roh-Mu Tuhan. Yang menyelamatkan bangsa-bangsa Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, suatu saatnya nanti Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas segala bangsa-bangsa. Bahkan suku-suku bahasa Tuhan akan menyembah Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Yesus, terima kasih kami serahkan Tuhan. Setiap bangsa-bangsa yang ada di bumi ini Tuhan, tanpa terkecuali, hanya ke tangan kuasa-Mu. Biarlah nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan. Nama-Mu diagungkan Tuhan atas bangsa-bangsa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga teringat saat ini Tuhan, hamba-hamba-Mu Bapa. Untuk Tuhan, Pastor Niko Notora Harjo Bapa, juga dengan Pak Wakil Gembalanya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu buat setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Begitu besar anugerah-Mu yang Kau curahkan buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu di akhir-akhir zaman ini Bapa. Terima kasih, kami percaya kuasa dan otoritas yang dari tempat Maha Tinggi terus menyertai kehidupan hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan selalu Kau tambah-tambahkan. Damai sejahtera, sukacita selalu Kau curahkan Tuhan atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Di
dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, perlindungan-Mu yang sempurna selalu ada Tuhan, buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan terus Tuhan, biarlah Engkau terus Tuhan, pegang tangan hidup, pegang tangan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, Pastor Nikonoto Raharjo, Bapak Dani Tumewa, Bapak Johan Handoyo, Bapak Paul Wijaya Tuhan, Bapak Arwianto Tuhan, hanya ketahan kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas hidup mereka Bapak, di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kami juga menopang pelayanan hamba-Mu, Pastor Heriko Tuhan sebagai gembala sidang Bapak. Sikiara larara pataka, sikiara larara, sendekora larara Bapak. Kasih-Mu yang sempurna itu juga Tuhan memperlengkapi pelayanan hamba-Mu Bapak. Dimanapun hamba-Mu ini boleh berada Tuhan. Kami percaya Bapak, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kehidupan hamba-Mu. Engkau terus berkarya dan berkarya atas kehidupan hamba-Mu. Pengurapan yang selalu baru terus tercurah atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kasih-Mu yang sempurna terus mengalir atas kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Kami mau terus juga Tuhan. Serahkan kehidupan hamba-Mu ke tangan kuasa-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Demikian juga untuk Pastor Davis Tuhan. Untuk gembala misi yang ada di Hong Kong Tuhan. Juga kaulun Bapak. Sikiara lara pataka, sikiara lara. Kami mengucap syukur Tuhan. Atas segala perbuatan-Mu buat hamba-Mu yang setia ini Tuhan. Terima kasih atas mujizat-mujizat yang sudah Kau curahkan atas kehidupannya. Terima kasih atas kekuatan. Terima kasih atas roh-Mu ya Allah yang selalu ada dalam kehidupannya. Terima kasih atas perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih atas karya-karya-Mu yang indah Tuhan buat kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus Tuhan, pegang kendali hidup hamba-Mu Bapak. Terus pegang Tuhan tangan hamba-Mu Bapak. Dimanapun hamba-Mu ini boleh berada. Dialah kekuatan yang daripada-Mu itu Tuhan. Kasih yang daripada-Mu itu Tuhan. Terus ada buat hamba-Mu. Sehingga dimanapun hamba-Mu boleh berada Tuhan. Di situ Tuhan, kuasa-Mu nyata Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja dimanapun gereja-gereja ini berada, dan apapun denominasi gereja-gereja Tuhan, kami percayakan Tuhan setiap gereja-gereja ini ke tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih-Mu yang sempurna terus Tuhan menyatukan setiap gereja-gereja ini Tuhan untuk menjadi penuai di akhir zaman, untuk menjadi lumbung jiwa-jiwa di akhir zaman ini Bapa. Perlengkapi setiap gereja-gereja-Mu ini dengan roh-Mu ya Allah. Perlengkapi gereja-gereja-Mu ini dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Perlengkapi gereja-gereja ini dengan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Sehingga setiap gereja-gereja Tuhan boleh menjadi jawaban Bapak, buat setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus berkaryalah atas gereja-gereja. Pakailah gereja-gereja ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu di akhir zaman ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan setiap gereja-gereja ini Bapak. Ketahan kuasa-Mu, jadilah kehendak-Mu. Demikian juga untuk generasi Yeremia Bapak. Tuhan, kami terus mau bawa generasi ini ke tangan kuasa-Mu, generasi di akhir zaman ini Bapa. Kami percaya dengan iman, Engkau yang pilih mereka, Engkau yang panggil mereka untuk menjadi alat-Mu, dan Engkau sendiri yang akan mampukan mereka Tuhan untuk menjalankan visi-Mu di akhir zaman ini Bapa. Terus Kau perlengkapi mereka dengan kekuasaan yang dari tempat maha tinggi. Mereka akan merobohkan, runtuhkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan mereka akan Kau pakai untuk menanamkan, untuk mendirikan suatu yang terbaik, suatu yang menjadi kehendak-Mu Tuhan atas bumi ini lewat hidup mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya mereka seperti pahlawan Bapa.
Demikian juga hidup mereka. Generasi Yeremia ada di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu yang selalu baru tercurah atas generasi Yeremia. Di dalam nama Yesus. Terus tutup bungkus hidup mereka dengan kuasa darah-Mu. Hindarkan mereka dari segala hidup yang tidak baik, Tuhan. Hidup yang merusak mereka, Tuhan. Jauhkan mereka, Bapa, di dalam nama Yesus. Kami percaya dengan iman. Kau terus tutup bungkus mereka dengan kemuliaan-Mu, Bapa. Sampai Tuhan, apa yang menjadi visi-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, itu boleh terjadi atas generasi ini, Bapa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur, Tuhan, atas generasi Yeremia. Demikian juga, Tuhan, untuk 7 gunung, Tuhan, yang ada di bangsa-bangsa, Bapa. Sikiara larara, Papa. Lewat pencurahan Roh Kudus-Mu ini, Tuhan, kami percaya, Tuhan, perubahan akan terjadi, Tuhan, di 7 gunung yang ada, Tuhan, yaitu di bidang bisnis, Tuhan, gereja, Bapa, pelayanan orang-orang miskin, di pendidikan, di keluarga, di pemerintahan, bahkan seni dan hiburan, Tuhan. Semua, Tuhan, akan Kau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, Bapa. Semua ini akan Kau pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi kuasa nama-Mu, Bapa. Engkau sanggup, Tuhan, melawat setiap pribadi-pribadi, Tuhan, di bidang ini, Tuhan, di 7 gunung ini, Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, untuk menyatakan kedahsyatan-Mu, Tuhan, sehingga dimanapun, Tuhan, 7 gunung ini, Tuhan, boleh berada, Tuhan, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, Bapa. Terima kasih, kami percaya transformasi pasti terjadi. Transformasi pasti terjadi, Tuhan. Dan tsunami worship, Tuhan, juga melanda di setiap 7 gunung ini, Bapa. Di dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus-Mu yang tercurah, Bapa. Roh Kudus-Mu yang melawat. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan, Tuhan, setiap 7 gunung yang ada ini, Tuhan, hanya ke tangan kuasa-Mu. Biar hanya kehendak-Mu saja yang boleh terjadi, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau memberkati 7 gunung yang ada, Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami juga terus mau mengucap syukur di hadapan-Mu, Tuhan. Apapun yang menjadi situasi hari-hari ini, kami percaya, Tuhan, Engkau terus memberkati Hong Kong. Semakin hari semakin membaik. Semakin hari semakin pulih. Karena Engkau ada di Hong Kong ini, Bapa. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu tercurah atas Hong Kong, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur, Tuhan. Terima kasih atas ibadah yang sudah kami lakukan, Bapa. Terima kasih atas hadirat-Mu. Terima kasih atas kemuliaan-Mu. Terima kasih atas lawatan-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Dan terima kasih atas terang-Mu, kebenaran-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Andreas Nugroho, Bapak. Terima kasih. Engkau terus, kami percaya, Engkau terus memberkati hamba-Mu dengan hikmat-hikmat yang baru, Tuhan. Pengetahuan-pengetahuan yang akan Kau, Tuhan, ditambah-tambahkan lagi atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih, Yesus. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu ke tangan kuasa-Mu. Lihat juga, Tuhan, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya, Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami, Tuhan. Haleluya. Mari saudara, yuk angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, anakmu, cucumu, semua keluarga besarmu. Diberkatilah engkau menjadi kepala dan menjadi ekor, kehidupanmu naik dan tidak turun. Terimalah berkat berlimpah, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan urapan yang baru dari Roh Kudus memberkati kita, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan kita Yesus Kristus Maranatha menjemput kita di awan-awan yang permai. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau terus sama-sama katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, domba-domba-Mu merindukan kedatangan-Mu. Di dalam nama Yesus kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday. Ibadah kita sudah selesai, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita semua. God bless.
semuanya. Terima kasih, Pastor. Happy Sunday, Pastor. Semuanya Happy Sunday. Tuhan memberkati. Aktivitas kembali. Sunday. Sampai ketemu hari